Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Waalaikumsalam ini warahmatullahi. kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gaya inklusi atau inclusion style A. Kelompok kami terdiri dari saya Hadin Lutfan Hakiki, yang Saya kedua Alfiananda Antono. Saya Tito Nur Pramuditya. Saya Gracius Lawali. Oke, dari pengertian gaya inklusi atau gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran inklusi adalah suatu gaya pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan cara menyajikan materi pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan yang bertujuan agar siswa kreatif dan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari sesuatu. Keterampilan gerak juga siswa diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan pada tingkat kesulitan untuk memulai belajar suatu gerakan, serta diberi kebebasan dan keleluasaan pula untuk menentukan beberapa kali siswa harus mengulangi gerakan dalam mempelajari suatu teknik gerakan dalam setiap pertemuan. Monggo selanjutnya. Yang selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama yaitu melibatkan semua siswa. Yang kedua, penyesuaian terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk memulai pada tingkat kemampuan sendiri. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mulai kerja dengan tugas-tugas yang ringan ke berat sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kelima, mempelajari melihat hubungan antara kemampuan merasa dengan tugas apa yang dapat dilakukan oleh siswa. Yang keenam, individualisasi dimungkinkan karena memilih di antara alternatif tingkat tugas yang telah disediakan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Tito. Ya, saya akan menyampaikan tentang tujuan materi mata pelajaran. Ketika gaya inklusi tercapai, tujuan pokok bahasan berikut ditekankan kepada satu, untuk merancang berbagai opsi yang menyediakan titik masuk konten yang bervariasi untuk semua peserta didik dalam tugas yang sama. Dua, untuk mengakomodasi perbedaan kinerja individu. Yang ketiga, untuk meningkatkan perolehan konten dengan memberikan kesempatan untuk partisipasi berkelanjutan. Yang keempat, untuk menawarkan peluang untuk keputusan penyesuaian konten. Kelima, untuk meningkatkan kualitas waktu aktif untuk tugas. Yang keenam, untuk memperkuat proses urutan penilaian. Selanjutnya Mas Gracius. Oke, jadi berikutnya ada tujuan perilaku. Ketika gaya inklusi tercapai, tujuan perilaku berikut akan ditekankan, yaitu yang pertama, untuk mengalami membuat keputusan tentang titik masuk ke dalam tugas dengan memilih tingkat kinerja awal. Yang kedua, untuk mempraktikkan keterampilan evaluasi diri menggunakan kriteria kinerja. Yang ketiga, untuk mengalami membuat keputusan penyesuaian yang mempertahankan partisipasi konten berkelanjutan. Yang keempat, untuk menerima kenyataan perbedaan individu dalam kemampuan kinerja. Yang kelima, untuk belajar menghadapi kesesuaian atau ketidaksesuaian preferensi antara aspirasi seseorang dan realitas kinerja seseorang. Yang keenam, mempraktikkan keterampilan intrinsik untuk kemandirian. Yang ketujuh, mempraktikkan kejujuran dalam pemilihan tingkat yang tepat dan kejujuran dalam evaluasi diri. Selanjutnya, Mas Hadin. Oke, selanjutnya itu ada anatomi gaya inklusi E, yaitu pertama T itu guru, L itu murid. Jadi pusat informasi itu terdapat pada guru, kemudian turun berimpact kepada murid dan menghasilkan sebuah feedback dan penilaian.
Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihan, pertama siswa dapat mengetahui tingkat keterampilannya. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan keterampilannya secara bertahap. Yang ketiga, siswa tidak merasa minder dengan kemampuan yang dimiliki. Kekurangannya, siswa merasa bisa dan memilih tingkat level sesukanya. Yang kedua, dimungkinkan siswa masuk pada kelompok yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilannya. Yang ketiga, siswa yang berada di level atas merasa hebat daripada teman-temannya yang berada pada level di bawahnya. Terima kasih. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah.